Saya sering buang air kecil dok pada malam hari, terutama menjelang malam sebanyak 2 sampai 3 kali. Lalu saya juga sering merasa lapar dan sering merasa haus terus. Hati-hati teman-teman, kemungkinan teman-teman bisa terkena diabetes. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. I got time. It's clear to see. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Diabetes teman-teman, atau teman-teman mungkin mengenalnya dengan istilah kencing manis. Betul ya teman-teman? Memang masyarakat kita lebih mengenal istilah kencing manis teman-teman. Diabetes atau kencing manis ini adalah suatu penyakit yang tidak boleh disepelekan atau diremehkan teman-teman. Karena diabetes ini adalah penyakit yang dapat menimbulkan komplikasi yang sangat berbahaya. Diabetes mellitus dapat menimbulkan gangguan ginjal teman-teman, atau yang disebut dengan nefropati diabetik. Diabetes mellitus juga bisa menyerang saraf sehingga menimbulkan gangguan saraf yang disebut dengan neuropati diabetik. Dan juga diabetes bisa menyebabkan kebutaan jika menyerang di bagian mata, disebut dengan retinopati diabetik. Lalu diabetik juga bisa menyerang jantung sehingga menimbulkan penyakit kardiovaskuler. Jadi teman-teman, saya berharap jangan pernah menyepelekan kondisi diabetik mellitus atau kencing manis teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan diabetes mellitus teman-teman? Diabetik adalah suatu gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah teman-teman. Jadi diabetes untuk simpelnya seperti ini teman. Jika terjadi kenaikan kadar gula darah tidak seperti biasanya, kemungkinan teman-teman terkena diabetik. Untuk memastikannya, teman-teman harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya cukup simpel teman-teman, yaitu dengan pemeriksaan gula darah. Gula darah itu ada pemeriksaan gula darah puasa, pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan, dan pemeriksaan gula darah sesaat. Kita mulai dari pemeriksaan gula darah sesaat ya teman-teman. Pemeriksaan gula darah sesaat itu misalnya tidak perlu persiapan. Jadi teman-teman langsung datang ke dokter, lalu dok tolong cek periksa kadar gula darah saya. Nah, ditemukan beberapa nilai poin pada alat pemeriksaan tersebut teman-teman. Dikatakan normal apabila di gula darah sesaat teman-teman ya, dikatakan normal apabila kadar gula darahnya itu 110 teman-teman ya, kurang dari atau sama dengan 110. Lalu untuk prediabetik itu dikatakan 110 sampai 140, itu masih pradiabetik. Lalu apabila sudah lebih dari 140 atau sampai 200 sudah dikatakan mengalami diabetes teman-teman. Lalu dapat juga dilakukan pemeriksaan darah puasa. Nah, pemeriksaan darah puasa itu biasanya pada malam hari teman-teman berpuasa selama 8 sampai 10 jam teman-teman. Lalu keesokan paginya teman-teman melakukan pemeriksaan ke dokter. Akan didapatkan normal apabila kurang dari 110 mg per desiliter, prediabetik 110 sampai 125 mg per desiliter, dan diabetes lebih dari 125 mg per desiliter. Lalu dapat juga dilakukan pemeriksaan 2 jam postprandial teman-teman. Artinya 2 jam setelah makan. Normal kurang dari 110 mg per desiliter, prediabetik 110 sampai 199 mg per desiliter,
sedangkan dalam keadaan diabetik lebih dari 200 mg per desiliter. Bisa juga dilihat dari kadar HbA1c, teman-teman. Pemeriksaan HbA1c merupakan salah satu cara untuk mendiagnosis dan mengontrol diabetes. Pemeriksaan HbA1c berfungsi untuk mengukur rata-rata jumlah HbA1c yang berikatan dengan gula darah atau glukosa selama 3 bulan. Normal, HbA1c di bawah 5,7%. Prediabetik antara 5,7 sampai 6,4%. Diabetes lebih dari 6,5%, teman-teman. Diabetes mellitus dapat dibagi menjadi 3, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus tipe 1 disebut juga dengan IDDM, teman-teman, yaitu insulin dependent diabetes mellitus. Sesuai dengan namanya, jadi DM ini harus diterapi dengan penggunaan insulin karena DM ini disebabkan karena kerusakan sel-sel beta di Pulau Langerhans, terutama di organ pankreas yang menghasilkan insulin. Jadi organ tersebut tidak bisa menghasilkan insulin, jadi harus menggunakan insulin tambahan dari luar untuk menurunkan kadar gula darah. Lalu diabetes mellitus tipe 2 atau NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus, yaitu tidak tergantung insulin. Jadi DM ini terjadi karena memang insulin dihasilkan, teman-teman, tapi tidak cukup dan kerja insulin tidak begitu efektif. Jadi tidak sepenuhnya tergantung dengan insulin. Lalu diabetes mellitus gestasional, diabetes mellitus yang terjadi pada saat kehamilan, teman-teman. Lalu gejala daripada diabetes mellitus. Nah, ini teman-teman harus catat dan harus perhatikan. Gejala yang paling umum daripada diabetes mellitus adalah 3P, teman-teman. Ingat 3P. P yang pertama, poliuria, yaitu sering buang air kecil atau kencing, terutama pada malam hari, teman-teman. Frekuensinya 3-4 kali. Lalu P yang kedua, polidipsi, yaitu sering merasa haus terus, teman-teman. P yang ketiga adalah polifagi, sering merasa lapar terus. Jadi hati-hati, itu 3P adalah gejala yang umum, teman-teman. Harus diperhatikan dan teman-teman sebaiknya melakukan pemeriksaan kadar gula darah. Lalu bisa juga ditambahkan P keempat, yaitu penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Jadi banyak makan tapi berat badan tidak bertambah, itu juga harus diperhatikan, teman-teman. Lalu lemas, lesu, pandangan kita menjadi buram atau kabur, teman-teman. Luka yang sulit sembuh, itu juga harus diperhatikan. Lalu sering mengalami sariawan, itu juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Kemungkinan bisa terjadinya diabetes atau kadar gula darah yang tinggi, teman-teman. Untuk terapi diabetes mellitus ada 2 macam, yaitu terapi non farmakologis dan terapi farmakologis. Terapi non farmakologis artinya tidak menggunakan obat-obatan, tidak ada intervensi menggunakan obat-obatan maupun insulin, teman-teman. Terapi yang kita lakukan adalah memberikan edukasi, memberikan terapi gizi, dan menyarankan pasien untuk melakukan olahraga atau treadmill yang baik, teman-teman. Sedangkan untuk terapi farmakologis, biasa kita akan memberikan obat hipoglikemik oral seperti metformin, glibenclamid, dan lain-lain, teman-teman. Juga bisa dilakukan penyuntikan insulin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman Dokter Ferry TV penata laksanaan atau terapi diabetes mellitus secara herbal. Teman-teman bisa memanfaatkan beberapa bahan rempah yang dapat digunakan untuk mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan, bahkan menurunkan kadar gula darah dalam tubuh kita. Bahan-bahan alami ini sangat mudah didapat dan sangat mudah diolah, teman-teman. Bahan yang pertama dapat menggunakan kunyit, teman-teman. Kunyit mengandung kurkumin yang merupakan senyawa golongan polifenol. Nah, kurkumin memiliki mekanisme kerja pada sel beta pankreas dengan meningkatkan pelepasan insulin. Jadi kurkumin ini kurkumin dalam kunyit ini sangat bagus untuk
merangsang pelepasan insulin, teman-teman. Dengan merangsang pelepasan insulin, otomatis kadar gula dalam darah itu akan menurun. Caranya sangat mudah. Gunakan 1 sendok teh kunyit, bubuk kunyit, lalu dilarutkan dalam segelas air hangat, yaitu kurang lebih 200 ml. Aduk sampai rata, minum 1-2 kali sehari sebelum makan, teman-teman. Teman-teman akan merasakan manfaat daripada kunyit untuk menurunkan kadar gula darah. Lalu bahan yang berikutnya dapat menggunakan jintan hitam atau habatus sauda, teman-teman. Nah, jintan hitam sendiri itu mengandung suatu zat yang berperan sebagai antidiabetes. Zat tersebut adalah timoquinone, teman-teman. Ingat, timoquinone. Caranya gampang. Gunakan 1 sendok teh jintan hitam, rebus dengan 1 gelas air atau sebanyak 200 ml sampai mendidih, teman-teman. Lalu setelah mendidih dimatikan, tunggu sampai hangat, tuang ke dalam gelas, siap diminum. Lakukan minum ini 1-2 kali sehari atau 1 kali saja cukup, teman-teman. Dilakukan beberapa minggu ke depan sambil mengontrol kadar gula darah teman-teman semua ya. Lalu bahan herbal berikutnya, kita dapat menggunakan lidah buaya, teman-teman. Ini lidah buaya saya yakin banyak sekali dan mudah sekali untuk ditemukan, teman-teman. Lidah buaya berkhasiat untuk menurunkan kadar gula darah dan dapat mengontrol tekanan darah, teman-teman. Lidah buaya mengandung zat-zat yang bermanfaat untuk kesehatan. Salah satunya adalah aloemodin, teman-teman. Aloemodin ini tergolong dalam senyawa anthraquinone yang mempunyai kemampuan menurunkan kadar gula darah. Caranya, lidah buaya diolah terlebih dahulu, teman-teman. Dipotong dulu, dicuci bersih, lalu dipotong bagian tajamnya, kulit atasnya dipotong, lalu bagian dalamnya diambil, lalu direbus, teman-teman, dengan 3 gelas air. Setelah mendidih dimatikan, lalu hasil rebusan tadi di blender atau dihaluskan dengan menambahkan jeruk nipis. Lalu hasil blender tadi siap untuk diminum, teman-teman. Bahan herbal berikutnya jahe, teman-teman. Jahe mengandung bahan aktif untuk menurunkan kadar glukosa darah. Bahan aktif tersebut adalah gingerol dan sogaol, teman-teman. Ingat, gingerol dan sogaol. Bahan tersebut atau zat aktif tersebut dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Caranya, siapkan 50 mg jahe, rebus dengan air sebanyak 200 ml, tunggu sampai mendidih, hangat, dan siap untuk diminum, teman-teman. Demikian beberapa bahan herbal yang bisa teman-teman gunakan untuk mengontrol bahkan menurunkan kadar gula darah, teman-teman. Tapi saya ingatkan, tetap harus melakukan konsultasi ke dokter agar dokter tetap bisa memantau kadar gula darah teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like, teman-teman. Lalu bantu saya kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, boleh sharing, bertanya, request teman-teman, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi yang terbaru mengenai kesehatan dan kedokteran. Setelah tonton video ini, share ya teman-teman sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita boleh menikmati video ini dan boleh memetik manfaat setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman, tetap setia tonton terus Dr. Ferry TV, karena hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat.